Orang sering berpikir bahwa perubahan besar hanya terjadi di tempat besar. Di kantor mewah, di panggung penuh sorak-sorai, atau di perjalanan jauh yang penuh cerita. Tapi bagi sebagian orang, perubahan justru terjadi diam-diam, di sudut kecil kota tempat tidak ada yang memperhatikannya. Seperti di lantai 2 sebuah ruko sempit yang diisi game murah, dengan cermin buram, karpet matras pudar, dan kipas angin yang bunyinya bergetar sepanjang malam. Game itu bukan tempat orang mengejar tubuh ideal. Lebih sering ia menjadi tempat orang-orang diam-diam menata hidupnya sendiri. Pelan-pelan, tanpa tepuk tangan. Di sanalah Hartini muncul. Usianya 28, lelah oleh hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Ia datang bukan karena ingin six-pack atau ingin tampil memukau. Ia datang karena pikirannya terlalu bising, dan seseorang pernah menyarankan, coba olahraga, mungkin stresnya turun. Ia tidak tahu apakah itu benar, tapi ia mencoba juga. Pada hari pertama, ia hanya berjalan di treadmill, mencoba menahan diri agar tidak menangis. Itu saja sudah terasa seperti pencapaian. Kadir sudah lebih lama menjadi anggota game itu. Usianya 30. Dan ia datang bukan untuk konten kebugaran atau transformasi dramatis. Ia hanya butuh rutinitas, sesuatu yang membuatnya merasa masih berusaha untuk hidup, meski hanya lewat 15 menit stretching seadanya. Dalam hidupnya, banyak hal yang terasa tidak bergerak. Tapi di game, angka treadmill setidaknya bertambah, dan itu cukup untuk menghiburnya. Mereka bertemu lewat momen sederhana, ketika start mesin macet dan Hartini kebingungan menggeser pin besi yang tidak mau bergeser. Kadir membantu tanpa banyak bicara, lalu kembali ke latihannya. Pertemuan itu singkat, tapi tidak menghilang begitu saja. Sejak itu, keduanya sering berada di game pada jam yang sama, 7:30 malam, jam ketika pelanggan lain sudah pulang dan radio masih memutar lagu-lagu lama tanpa tema. Pada jam-jam itu, game terasa seperti ruang tunggu yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Udara penuh bau karet dan keringat, kipas bergetar, dan tidak ada yang sedang mencoba memenangkan apapun. Dalam jeda antar set, Hartini dan Kadir mulai berbagi cerita remeh, tentang ketakutan gagal, kebiasaan menunda, dan rasa bersalah pada diri sendiri yang tidak pernah benar-benar tuntas. Hartini sering iri pada orang-orang yang tampak bahagia, tanpa harus memikirkan terlalu banyak hal. Ia tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa menimbang setiap keputusan, tanpa menyesali hal-hal yang sudah berlalu. Kadir mengerti tanpa perlu menjelaskan teorinya. Ia tahu bahwa banyak orang terlihat baik-baik saja, padahal sedang melakukan latihan yang jauh lebih berat. Latihan untuk bangun pagi, latihan untuk tidak membenci diri sendiri, latihan untuk bertahan meski tidak tahu sedang menuju kemana. Namun seperti banyak hubungan yang terbentuk dari empati, konflik mereka datang bukan dari niat buruk, tapi dari keinginan untuk memperbaiki. Suatu hari, Kadir mulai membuatkan program latihan untuk Hartini. Ia menuliskan jadwal, repetisi, dan target, seolah-olah hidup bisa dibereskan dengan struktur yang rapi. Hartini sebenarnya tersentuh, tapi juga tertekan. Ia datang ke game untuk bernapas, bukan untuk dikejar oleh versi ideal dirinya yang belum siap ia hadapi. Pada malam ketika tekanan itu memuncak, Hartini meninggalkan game lebih cepat dan tidak kembali selama beberapa hari. Kadir baru menyadari kesalahannya ketika melihat treadmill favorit Hartini kosong malam demi malam. Ia mengira ia sedang membantu, padahal ia sedang memaksa ritme yang bukan miliknya. Ia mengenali pola itu, karena ia pernah melakukannya pada dirinya sendiri, dan gagal juga. Ketika Hartini akhirnya kembali, game terasa seperti sedang menarik napas pelan. Tidak ada konfrontasi, tidak ada penjelasan panjang. Kadir hanya meletakkan botol minum tambahan di sebelah matras dan duduk tanpa banyak bicara. Hari itu mereka hanya stretching dan mengobrol sedikit, sambil tertawa pelan ketika otot punggung mereka sama-sama kaku. Tidak ada target, tidak ada program. Hanya dua orang yang kebetulan menemukan orang lain yang juga sedang berusaha. Setelah itu, jam 7:30 kembali menjadi jam yang ditunggu. Kadang mereka latihan, kadang hanya melakukan plank setengah hati, dan kadang hanya duduk di pinggir sambil membiarkan kipas angin bergetar melewati rambut mereka. Tidak ada yang diselamatkan, tidak ada yang dibereskan, tapi semuanya terasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, Hartini mengetik sesuatu di ponselnya sebelum tidur. Sebuah kalimat kecil yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Bahagia mungkin bukan tujuan. Mungkin latihan kecil yang diulang tiap hari.
Seperti otot yang tidak tumbuh dalam semalam. Kadir membalas dengan pesan singkat beberapa menit kemudian, kalau latihan bolos sehari tidak apa-apa. Tapi jangan berhenti. Tidak ada yang berubah drastis setelah itu. Hartini masih memikul rasa cemasnya, Kadir masih membawa kegagalan kecilnya sendiri. Tapi ada satu hal yang berubah. Mereka tidak menjalani latihan itu sendirian. Mereka menemukan seseorang yang tidak memaksa mereka selesai, hanya menemani prosesnya. Dan mungkin, dalam hidup, itu sudah cukup.